Monggo sambut. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara saya terdengar dengan jelas nih, Bapak Ibu? Jelas. Sangat jelas. Siap. Dan yang di layar juga sudah terlihat nih, Bapak Ibu? Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dulu kegiatan sharing bimbingan online intensif kita. Sebenarnya bukan kegiatan bimbingan online-nya bukan, tapi ini adalah sekedar ruang untuk kita sharing bersama dengan fasilitator Kabupaten Tegal. Untuk kelancaran kita pada malam hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ternyata sudah ada 77 peserta yang sudah memenuhi room kita. Insya Allah nanti stuck di 250. Semoga bisa semuanya hadir. Kalaupun nanti kurang, kita adakan batch selanjutnya. Ya Pak Taufik ya. Oke. Untuk kegiatan kita pada malam hari ini, berikut saya sampaikan susunan agenda sharing kita. Tadi ternyata saya masuknya keduluan peserta ya, luar biasa antusiasmenya dari Bapak Ibu, sehingga kita langsung pembukaan, nanti akan ada sambutan dari Pak Kapten, Pak Kokapten Kabupaten Tegal untuk Google Education ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah hadir di sini Bapak Taufik Ardiansyah, Muhammad Taufik Ardiansyah, atau bisa disebut dengan Pak MT ya. Beliau adalah Kokapten dari Google Education di Kabupaten Tegal ini. Kemudian insya Allah nanti akan ada tamu spesial kita dari Bapak Dr. Lulut Arya Priyambodo, MPD. Beliau adalah Ketua Pengembangan Teknologi di Bidang Pendidikan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Tengah atau LPMP Jateng. Beliau yang menangani kegiatan kita pada kali ini ya di bimbingan online intensif, dan special case-nya adalah beliau. Nanti beliau bergabung sekitar pukul 8. Jadi nanti berikutnya jika beliau belum datang berarti kita skip dulu. Kita langsung ke penyampaian penugasan secara detail karena barangkali Bapak dan Ibu peserta dari Bimoli ini ada sedikit kendala atau kesulitan terkait dengan tugas RPP bagi guru ataupun tugas admin ya, yang nanti akan kami sampaikan dari fasilitator Kabupaten Tegal. Kemudian nanti akan ada Q&A, question and answer, atau barangkali ada yang mau sharing dari Bapak dan Ibu atau terkait kendala-kendala, ataupun boleh berbagi semangat ya untuk menyelesaikan penugasan-penugasan kita. Kita targetnya adalah Kabupaten Tegal 100% lulus semua ya, 100% lulus semua dari bimbingan online intensif ini yang diselenggarakan oleh LPMP Jateng. Kemudian yang terakhir malam Ahad ya, malam Minggu. Semoga nanti bisa kita tutup di 21.00 atau jam 9. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya kami persilahkan untuk Kokapten Kabupaten Tegal, Bapak Muhammad Taufik Ardiansyah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk mengantarkan kegiatan kita pada malam hari ini. Monggo Pak MT. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, tetap semangat semuanya, salam sehat untuk semua Bapak Ibu guru yang hari ini bergabung. Terima kasih tadi dari moderator Bu Rizky sudah memperkenalkan saya pribadi. Tadi saya sedikit menyampaikan ada sedikit teralat ya terkait dengan untuk sebutan ya. Jadi untuk Kokapten ini Kokapten Komunitas Belajar ID. Kokapten Komunitas Belajar ID di tingkat Jawa Tengah ada Kapten Komunitas Belajar ID Jawa Tengah, itu dari Pak Fahrudin Sujarwo di SMA Negeri 1 Sambung Macan Sragen. Kalau kami kebetulan diamanahi di Kokapten Komunitas Belajar ID Kabupaten Tegal. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu, izin belajar bersama meskipun beda jenjang, tapi saya yakin kita semua sama-sama sebagai Bapak Ibu guru nih, satu guru satu ilmu nih,
belajar bersama-sama, maju bersama-sama. Kami bertugas di SMK Negeri 1 Bumi Jawa, dan meskipun dari pengelolaan sekarang adalah dari provinsi, tapi tidak ada salahnya bahwa kami juga turut berpartisipasi di Kabupaten Tegal, karena kami sadar bahwa ketika kami datang pertama kali bergabung sebagai guru itu masih ikut di kabupaten, dan 2016 bergabung dengan provinsi, tapi tidak ada salahnya menyumbangkan sedikit pikiran dan tenaga kami untuk membangun atau meningkatkan aktivasi akun belajar di Kabupaten Tegal. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu mungkin baru pada minggu-minggu ini nih, mengenal apa itu akun belajar dan sebagainya. Ini sebenarnya akun belajar ID sudah diluncurkan sejak Desember tahun 2020. Cuma memang dalam sosialisasinya dan sebagainya masih saat itu kurang masif, sehingga baru bisa dimulai digalakan, mulai bekerja sama dengan pihak-pihak terkait itu pada pertengahan tahun, dan ini di akhir tahun kita bisa bertemu, bisa berjumpa untuk belajar tentang akun belajar ID. Dalam hal ini adalah akun Google Workspace for Education. Jadi Bapak Ibu, kami kemarin di awal sudah berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang lewat email, lewat WhatsApp dan sebagainya. Ini mohon maaf kami tidak bisa mendampingi intens di semua kelas karena kami harus memantau banyak kelas. Saya di kelas P ini beberapa kali bersua dengan peserta. Terima kasih sudah aktif di grup WhatsApp dan juga di Google Classroom, juga di Google Chat ya. Jadi Bapak Ibu, jika sampai dengan hari ini belum bergabung ke Google Chat, itu kami sebenarnya untuk semua peserta, terutama yang akun belajar ID-nya aktif, itu sudah kami invite semua ke Google Chat. Jadi ada grup besar, di situ bisa lebih dari 275 seperti WhatsApp, bisa lebih dari itu. Dan keunggulannya adalah semua yang bergabung, baik yang bergabung di tengah-tengah ataupun bergabung terakhir, itu masih bisa melihat posting-posting yang ada di awal ketika grup itu diciptakan atau di-create. Jadi keunggulannya itu salah satu dari Google Chat ya, terutama untuk yang space-nya atau ruangnya atau grupnya itu tidak membebani HP nih Bapak Ibu. Jadi semua yang dikirim di situ, video, file, dokumen dan sebagainya itu tidak membebani memori dari HP Bapak Ibu, itu seperti itu. Jadi itu adalah salah satu fitur di Google Workspace for Education, yaitu Google Chat ya, nanti bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi atau ngobrol dengan rekan-rekan yang lain nih Bapak Ibu. Terus juga kami sampaikan ini beberapa masukan-masukan, beberapa keluhan dari rekan-rekan, misalkan bahwa akun belajar ID, mohon maaf Pak, belum bisa diterapkan di tempat kami, terutama untuk yang kelas-kelas yang bawah, kelas-kelas 1, 2, 3, karena ada rencana dari pemerintah bahwa kelas 1, 2, 3 itu juga diberi akun belajar. Ya. Itu nanti kita bisa siasati ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika memang akun belajar ini belum bisa digunakan untuk proses pembelajaran, maka bisa saja digunakan bahwa akun belajar ini untuk mendukung pekerjaan dari Bapak Ibu. Jadi mendukung pekerjaan Bapak Ibu yaitu untuk fitur-fitur yang unlimited ya. Terus untuk kolaborasi, form, ya sheet, slide dan sebagainya ya, sehingga nanti bisa Orangnya nggak jelas. Aku suara ngaji itu. Itu ada suara ngaji di itu dulu. Bu Erni apa ya? Maaf itu Bu Erni, tolong mikrofonnya ya sampun Bu. Mute. Nggih, sampun. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi misalkan belum bisa untuk mendukung proses pembelajaran, nanti bisa digunakan fitur-fitur yang lain untuk mendukung pekerjaan Bapak Ibu. Jadi ada Google Drive ya, bisa berbagi file, saling menyimpan file di satu folder drive khusus ya. Terus untuk yang lainnya ya, kolaborasi di form, kolaborasi di Google Sheet, Docs dan sebagainya, sehingga bisa membantu mengefektifkan pekerjaan dari Bapak Ibu semuanya itu
seperti itu. Jadi meskipun belum bisa digunakan untuk pembelajaran ya misalkan karena faktor sinyal, tempat dan sebagainya nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu terutama untuk menunjang proses pekerjaan. Apalagi yang dari tim admin ya, admin di sekolah, operator itu butuh banyak data dan sebagainya nanti bisa menggunakan folder-folder dari Google Drive ini bisa digunakan ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk sedikit sambutan dari kami pribadi. Kami mengucapkan terima kasih hari ini yang bergabung sudah luar biasa 98. Kami juga ini uji coba untuk akun kami yang untuk yang Meet lebih dari 100 orang. Ini kami batas bisa sampai 250 orang. Ini sedang kami uji coba juga dan ketika nanti melebihi limit dari 100 ya itu berarti memang akunnya memang betul-betul bisa digunakan. Ini memang sedang kami uji coba untuk yang akun yang khusus untuk Meet ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa selama ini ya. Terima kasih Bapak Ibu masih mau belajar dan terus belajar bersama kami para tim fasilitator ya. Jika ada yang barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan selama dari awal sampai dengan hari ini, kami mengucapkan mohon maaf ya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus mau untuk belajar ya. Mari maju bersama-sama, belajar bersama-sama, akun belajar rekan-rekannya yang belum aktif untuk diaktifkan. Kita tingkatkan aktivasi akun belajar di Kabupaten Tegal biar tidak ada satu sekolah pun yang akunnya tidak aktif. Semuanya aktif semua, baik yang negeri ataupun yang swasta semuanya aktif seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik nggih, tadi diralat nggih. Ko-Kapten Komunitas Belajar.id Kabupaten Tegal nggih, Pak nggih. Ya, betul sekali. Jadi kami memang memiliki komunitas belajar.id bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id bisa masuk ke dalam komunitas tersebut dan belajar bersama-sama. Oke. Oh iya Pak, saya malah belum kenalan ya Pak. Iya, monggo Bu. Ya jane nggak usah, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, karena tidak kenal maka nanti tidak tahu ya Bapak Ibu. Saya di sini adalah Rizky Nurul Amalia. Saya di sini tugasnya mengasisteni Pak Ko-Kapten di Kabupaten Tegal. Jadi pokoknya Pak Kapten punya punya kegiatan untuk meningkatkan digitalisasi pendidikan di Kabupaten Tegal. Saya siap mendukung, insya Allah bersama dengan para instruktur lainnya. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah di angka 103. Suara saya masih terdengar jelas Pak? Jelas Bu. Oke, aman. Di saya putus-putus ini. Baik, Jelas Bu Rizky. baik. 100 peserta. Nggih, atur nuwun. Baik, saya lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Belum masuk nggih? Belum masuk ya Pak MT? Pak Lulut belum kelihatannya. Nggih, belum masuk. Jadi kita teruskan agenda kita pada J. Ya Ibu. Delay kelihatannya. Iya. Cek. Sinyalnya kayaknya kurang bagus. Iya. Sudah kembali aman? Oke. Bapak Ibu jika ingin ada yang ditanyakan bisa sambil di chat ya Bu, nanti bisa dijawab Bu Rizky atau dijawab saya di chat, silakan. Baik, saya izin share screen. Sudah terlihat belum ya Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah, oke. Baik, ini karena Bapak Dr. Lulut Aryo Priambodo belum berada di ruang meet kita pada malam hari ini, mungkin nanti menyusul, kita langsung saja pada penyampaian teknis tugas. Ya, penyampaian teknis tugas nanti untuk saya sendiri
akan fokus pada tugas guru, yaitu pembuatan RPP Hyperdocs. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Taufik nih, terkait dengan tugas admin. Jadi Bapak Ibu, kita akan mencoba melihat kembali penugasan. Tapi sebelumnya saya mau cek dulu Bapak Ibu, yang di sini sudah mulai mengerjakan atau bahkan sudah mengumpulkan, boleh sambil raise hand dari tempat Bapak Ibu yang sudah berjalan. Oke, Bu Datul Afiah sudah mengerjakan nggih. Baik, Pak Ilham Ardiansyah, wow ternyata luar biasa ya, masih proses mengerjakan. Bu Ratih ya, Masya Allah, ternyata banyak sekali yang sudah mengerjakan. Adakah kendala Bapak Ibu ketika sudah mulai mengerjakan penugasan tersebut? Ya Bu Nur ikut ngerjain ya Bu Nur ya? Masih proses. Oke, masih proses, iya. Alhamdulillah ketika sudah proses itu berarti sudah ada proses ya menuju goal kita, menuju tujuan kita. Baik, ada Bu Teti, ada Pak Darmanto. Oke, proses belajar, belum mempersiapkan ANBK. Iya, ini lagi ini ya, masih guru-guru SD masih menyiapkan ANBK untuk kelas 6. Baik, Bu Nur, Kartiniksi sudah 5 peserta nih Bu Nur di kelasnya Bu Nur, Bu Variasi, Bu Teti, Bu Siti. Sudah selesai nih Bu Mei. Bu Siti Marwah sudah dikirim. Alhamdulillah ternyata banyak yang sudah mengirimkan, tandanya berarti ini sudah ada proses ya Pak Taufik ya terkait dengan penugasan ini. Mungkin saya sedikit mengulas kembali ataupun bagi Bapak Ibu yang belum sempat membuka, kita coba untuk kembali melihat tugasnya seperti apa ya. Saya lihat dari Google Classroom-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Os. Oke, baik. Sudah. Ini saya pura-puranya jadi ini ya peserta nggih. Saya masuk sebagai peserta, kemudian Bapak Ibu nanti masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Kemudian kita akan fokus ke dalam classwork pada tugas kelas. Bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan bahasa Indonesia berarti menggunakan bahasa Inggris berarti classwork. Ketika Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia di sini berarti ada tugas kelas ya. Kita fokus ke tugas kelas. Jadi di sini dari fasilitator maupun instruktur dari Jawa Tengah atau LPMP sudah menyediakan overview materi-materi yang sudah dikemas oleh LPMP bersama dengan tim kapten dan co-kapten di seluruh Jawa Tengah untuk menyiapkan overview atau ringkasan-ringkasan terkait dengan penggunaan Google Workspace for Education ya. Dari overview 1, memang harapannya di sini Bapak Ibu bisa aktif untuk menyampaikan ringkasannya, menyampaikan apa yang Bapak Ibu temukan gitu, hal-hal baru di overview 1, overview 2 dan overview 3 ya. Kemudian kita fokus ke penugasan wajib karena setelah Bapak Ibu mengikuti sesi sinkron kemarin melalui YouTube, kita akan memiliki penugasan, yaitu penugasan untuk guru. Jadi dibagi menjadi 2 adalah untuk guru yang pertama membuat RPP Hyperdocs dan yang kedua adalah untuk admin, yaitu rekap data pengguna. Ya, untuk sesi ini saya akan mencoba menyampaikan untuk pembuatan RPP Hyperdocs tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu membuka, bisa langsung dibuka dengan view assignment atau lihat tugas. Ya. Dalam pembuatan RPP Hyperdocs ini Bapak Ibu akan memiliki masing-masing slide atau masing-masing Google Slides ya yang sudah ada nama Bapak Ibu. Ini berarti tandanya ini adalah tempat Bapak Ibu bekerja. Ya, di sini ada penugasannya, yaitu dalam tugas kali ini Anda diminta membuat RPP Hyperdocs dengan menggunakan Google Slide ya. Salah satu fitur aplikasi yang diberikan oleh Google Workspace for Education adalah Google Slide. Nah, di sini nanti kita akan berkreasi membuat RPP Hyperdocs. Nah, di situ sudah disediakan juga format-format template yang telah disediakan. Ada yang mungkin templatenya 1, ada yang 2, atau bahkan 3. Kalau di kelas saya sendiri saya buat, nggih. Maaf, ini ada request dari peserta untuk
tampilan yang ditampilkan diganti dengan Pripun, Pak? untuk tampilan menu-menunya diganti ke bahasa Indonesia saja, Bu. Bisa nggih, sebentar nggih? Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, Saya ganti sebagai bahasa Indonesia nggih, biar ya, memudahkan. siap. Siap. Ya, betul. Sebentar, Bapak Ibu. Saya ganti dulu agar memudahkan penglihatan juga ya, Pak. Biar lebih mudah, kita ganti ke bahasa Indonesia. Saya ganti menjadi Indonesia. Oke. Baik. Ya, sip. Sudah menjadi bahasa Indonesia nggih, Bapak Ibu? Ya. Mantap. Ya, ambil proses. Oke. Baik. Ini sudah saya ubah menjadi bahasa Indonesia tampilannya agar memudahkan Bapak Ibu. Dalam RPP ini, Bapak Ibu memilih salah satu template, kemudian sudah ada nama Bapak Ibu, maka itu sebagai tempat Bapak Ibu untuk berkreasi. Kemudian ada ketentuan yang Bapak Ibu harus ketahui. Yang pertama adalah memberikan link referensi konten belajar dari portal Rumah Belajar ya. Jadi yang pertama adalah memberikan link referensi konten belajar dari portal Rumah Belajar. Ini juga salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah menautkan assessment menggunakan kuis Google Form ya. Jadi syarat utamanya ada dua ini Bapak Ibu. Jadi syarat utama ketentuan membuat RPP adalah dua ini. Yang lainnya berarti sebagai pemanis saja. Tapi setidaknya ketika kita membuat RPP mengikuti aturan atau sistematika yang sudah ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan begitu nggih. Baik, kita akan mencoba untuk membuka Google Slide kita. Barangkali Bapak Ibu akan mengikuti dan langsung dipraktekkan juga dipersilahkan. Nanti jika ada pertanyaan boleh mengacungkan jari ya, nanti biar saya dilutik gitu ya. Barangkali ada yang bertanya karena saya fokus ke slide ini. Baik, sebentar Bapak Ibu, saya bukakan Google Slide-nya. Nah, baik. Tampilan dari Google Slide ini dari template 1 di sana masih tertulis ya. Tertulisnya adalah Pak Fahrudin Sujarwo. Beliau adalah kapten dari Jawa Tengah untuk komunitas belajar ID di Jawa Tengah sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuka seperti ini adalah sudah menjadi hak Bapak Ibu. Jadi tidak perlu di-copy lagi, tapi itu sudah menjadi tempat Bapak Ibu untuk berkreasi. Kita mulai dari mana dulu Bapak Ibu nih? Jadi ada dua ya, ada dua slide. Bapak Ibu bisa di-delete salah satu juga boleh. Karena nanti ketika pengumpulan dipastikan punya Pak Fahrudin sudah tidak ada di tautan Bapak Ibu, di slide Bapak Ibu. Jadi kita kupas satu persatu nggih. Kita kupas, akan kita review di dalam penugasan ini. Untuk teknis tugas RPP secara keseluruhannya itu adalah yang pertama menambahkan foto Bapak Ibu. Ya, walaupun tadi saya sampaikan bahwa yang utama dan dijadikan ketentuan yang pertama adalah Google Form-nya dan yang kedua adalah menggunakan link dari portal Rumah Belajar ya. Ya karena yang template ini yang milik masih Pak Fahrudin ya. Maka Bapak Ibu juga diminta untuk mencoba berkreasi dalam Google Slide dengan menambahkan foto, menambahkan akun sosmed link Bapak Ibu, entah itu YouTube atau website Bapak Ibu, mengganti mapelnya sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampu, tema yang Bapak Ibu ampu, kemudian mengganti video YouTube dan membuat link. Yang kelima adalah assessment yaitu Google Form. Baik, kita kembali ke slide kita. Oke. Di slide kita, Bapak Ibu barangkali nanti saya terlalu cepat, boleh diingatkan ya. Barangkali saya terlalu cepat atau terlalu lambat. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah kita diminta untuk mengganti foto ya, mengganti foto Bapak dan Ibu dengan
Fotonya masing-masing ya Bapak Ibu, jangan foto kucing, foto anaknya atau foto suami ya. Nanti fotonya sesuai dengan Bapak Ibu sendiri. Bagaimana cara menyisipkan kemudian membuat bentuknya menjadi lingkaran. Bapak Ibu bisa mendelete, kemudian bisa menyisipkan ya. Menyisipkan gambar karena kita akan mengambil gambar. Di sini ada pilihan mengupload dari komputer, menelusuri internet, dari drive Bapak Ibu atau dari foto. Kita gampangnya adalah menggunakan upload dari komputer Bapak Ibu ya, menggunakan file yang ada di komputer Bapak Ibu semisal ya. Kita pakai upload ya. Semoga internetnya stabil. Ya. Untuk mengupload foto ini berarti nanti akan muncul file yang ada di komputer Bapak dan Ibu. Bisa Bapak Ibu pilih dari komputernya masing-masing ya. Komputernya Bapak Ibu masing-masing, kira-kira foto mana yang sekiranya cocok menjadi foto Bapak Ibu ya. Saya nggak punya foto nih. Misalnya saya pakai foto ini deh. Seadanya ya Bapak Ibu, kita open. Nah, kita ada punya foto kita. Ya. Kemudian kita akan mencoba membuatnya menjadi lingkaran ya. Kita akan mencoba membuatnya menjadi bentuk lingkaran. Klik fotonya. Kemudian kita menggunakan selubungi gambar ya. Selubungi gambar ini adalah untuk mengekat atau membentuk crop ya, bahasanya itu crop, bisa untuk mengecrop. Kita cari bentuk yang berbentuk lingkaran ini ya. Kita bentuk lingkaran, klik untuk lingkaran. Nah, ini nanti dia akan otomatis menjadi lonjong ya. Bisa Bapak Ibu sesuaikan, misalnya kita klik 2 kali untuk menyesuaikan gambarnya yang tepat gitu ya. Misalnya seperti ini. Jadi bisa diedit dengan mengeklik 2, kemudian ditarik ya, ditarik fotonya. Ya, seperti ini. Sampai membentuk gambar yang sudah pas gitu ya. Nah, seperti ini. Ini bentuknya tadi lonjong. Oke, disesuaikan. Ya. Ini untuk membuat atau mengganti foto Bapak dan Ibu. Jadi biar fotonya bukan Pak Fahrudin lagi, nggih. Dan sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengganti foto tadi dengan menggunakan fitur sisipkan. Kemudian kita pilih gambar dan upload dari komputer. Untuk membuat bentuk lingkarannya, Bapak Ibu bisa menggunakan selubungi gambar ini dengan bentuk lingkaran atau bentuk yang Bapak Ibu inginkan. Tidak harus lingkaran ya. Kalau lingkaran itu memang tadi Pak Fahrudin menggunakan lingkaran. Tapi Bapak Ibu bisa berkreasi seperti apa yang diinginkan. Baik, berikutnya adalah kita mengganti nama. Kalau kita perhatikan punya Pak Fah ini ketika diklik, ini tidak hanya berwujud nama gitu ya. Ternyata di situ sudah ada tautan, di bawahnya adalah ada tautan yang Pak Fahrudin tautkan ya. Ada link yang nantinya menuju ke dalam website yang dimiliki oleh Pak Fah ini. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki akun yang biasa ataupun website ataupun sosial media atau YouTube yang Bapak Ibu biasa gunakan untuk pembelajaran, Bapak Ibu bisa membuat linknya di sini. Saya coba pakai nama saya ya Bapak Ibu. Jadi ini saya hapus. Kita ganti nama Bapak Ibu masing-masing. Rizky Nurul Amalia. Nah, kemudian di bawahnya kita ganti sekolah kita. Jambe IT Lukman Al-Hakim. Ya. Kemudian kita akan mencoba membuat link yang nantinya isinya adalah media yang biasa saya gunakan untuk pembelajaran. Ya, saya izin untuk mengelingkan dengan YouTube saya. Ya, youtube.com. Jadi nanti kita akan belajar untuk mengelingkan nama kita tadi, nama Rizky Nurul Amalia, kemudian menjadi sebuah link yang akan menuju ke sebuah situs maupun
sosial media yang Bapak Ibu miliki. Baik, saya masih membuka YouTube. Nah, nanti link ini yang akan kita copy, kemudian kita tempatkan di dalam nama kita nantinya. Ini tidak wajib kalau yang memberikan link YouTube Bapak Ibu ya, sosial media Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu biasa mengajar dengan Facebook misalnya, atau dengan TikTok ya. Sekarang ada guru-guru yang suka ngajar dengan TikTok. Kemudian bisa menggunakan YouTube channel Bapak Ibu, YouTuber. Ya, sudah terlihat nih untuk channel YouTube-nya. Ya, di sini adalah channel YouTube saya yang nantinya akan saya jadikan link. Ya, masih muter-muter. Baik. Nah, di sini ada ya ketika kita sudah masuk ke dalam kanal kita, channel kita, kita bisa copy channelnya, link. Untuk mengopi link, kita ambil dari URL yang ada di atas ini Bapak Ibu. Jadi di atas ini tersedia link URL, kemudian kita kopikan dengan copy atau Ctrl C, kemudian kita kembali ke slide. Ya, kita kembali ke slide kita, kemudian di nama kita, tadi sudah kita copy ya, dari akun saya, dari akun kanal. Kemudian kita blok nama, kemudian diklik kanan. Nah, nanti di situ akan muncul link ya, Ctrl K juga bisa. Jadi ini fungsinya adalah membuat link sehingga nanti namanya menjadi biru. Tandanya di sana ada link yang bisa kita jelajahi. Kita klik link, kemudian kita pastekan di dalam telusuri atau tempelkan link. Ya, kita paste atau dengan mengeklik Ctrl V. Kemudian kita terapkan. Maka secara otomatis nama saya menjadi biru, Bapak Ibu. Menjadi warna biru, dan ketika diklik di bawahnya akan muncul tautan yang menuju ke YouTube milik saya. Ya. Ini nanti pun akan sama cara kerjanya dengan ketika kita menambahkan materi, membuat link materi dan membuat link rumah belajar. Jadi sama-sama nanti kita akan mengcopy paste dari sana. Ya, ini dasarnya. Kemudian kita sudah dapat foto, kemudian mengubah nama menjadi sebuah link kanal kita, bisa website, bisa YouTube, bisa apapun yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu untuk pembelajaran. Kemudian mata pelajarannya yang pasti harus diganti ya Bapak Ibu. Jangan sosiologi, sesuai dengan, kalau Bapak Ibu berarti menggunakan kelas ya. Kelas, misalnya bahasa Inggris, kelas tematik ya Bu ya. Menggunakan tematik ya. Tema, iya, tema. tema. Berarti di sini boleh menggunakan tema Bapak Ibu. Di sini nanti tema atau boleh kelasnya gitu ya. Kelasnya ya. Atau baiknya gimana Pak MT ini? Ya biasanya ngertinya bahasa SMP tok ya. Jadi kalau di SD menggunakan tematik ya. Nanti untuk materinya di bawah tematik ada materi sendiri ya Bapak Ibu. Judul materinya ada sendiri nggih. Oh nggih, siap. Berarti di sini. Oh, nggih. Kemudian nanti materinya ada. Punten. Untuk baik. Lanjut siap. Untuk mata pelajaran biasanya tertulis itu tematik Bu. Tematik berapa? Ya. Berarti di sini dituliskan tematik. Misalnya tematik 1 gitu Bu. Biasanya seperti itu. Tematik berapa atau tema berapa, subtema berapa. Nanti kan untuk penjelasan selanjutnya nggih. Baik, siap. Jadi nanti di mata pelajarannya disesuaikan nggih, bisa menuliskan tematik kemudian dengan pembelajaran atau subtema gitu nggih. Matur nuwun Bapak Ibu, sudah disampaikan. Bu Ulfi mengangkat tangan nggih. Bu Ulfi Atia. Oke. Baik, berarti ini ada pertanyaan. Subtema 4 kegiatan malam hari boleh begitu. Jadi mengikuti Bu Ulfi kepencet, nggih. Enggak apa-apa, Bu. Jadi nanti mengikuti format yang ada di RPP
SD nggih, menggunakan tematik 1, subtema apa gitu. Nanti di materinya tetap dijabarkan tema dari judul materinya, misalnya materinya tadi malam hari gitu nggih Pak, Bu. Malam hari. Nah, kalau saya misalnya materinya saya ubah menjadi misalnya apa ya Bapak Ibu ya? Kalau saya bahasa Inggris nih. Greeting and parting. Atau Bapak Ibu punya tema sendiri yang mau disampaikan biar agak nyambung gitu. Saya nggak nyambung nih bahasa Inggris soalnya. Kalau Kegiatan malam hari tadi. untuk bahasa Inggris Bu Rizky, mungkin Oke. untuk materi bisa digunakan greeting and leave taking mungkin. Oh, Itu untuk baik. yang itu bisa. Oke, siap. Atau tadi yang menggunakan malam hari gitu ya. Ada pembelajaran yang berjudul malam hari. Kemudian di kelas Bapak Ibu menuliskan kelas yang Bapak Ibu ampu, misalnya kelas 6, kelas 5 atau kelas 4 nih. Semester berapa? Kemudian dituliskan alokasi waktunya. Kalau SD berapa menit nggih Bapak Ibu? Di SD itu 30 nggih. 35. Nah, misalnya seperti ini. Oh, 35 nggih. Pandemi 35 nggih, Bu. 30. Nggih. Oh, 35, 35, Bu. 35 ngaten nggih. Kemudian untuk mode mengajarnya karena ini sudah PTM nggih Bapak Ibu ya. Berarti kita menggunakannya adalah boleh tuliskan luring. Atau kalau misalnya masih kombinasi silakan tuliskan kombinasi. Ini masih bebas Bapak Ibu bisa menuliskan. Nah, ini ada kuis Google Form, nanti kita bahas terakhir saja. Sebelah kiri sudah, kemudian kita berarah ke kanan. Di sini dituliskan rencana pelaksanaan pembelajaran sama pembelajaran Bapak Ibu untuk materi yang tadi sudah dituliskan. Dituliskan di sini. Bapak Ibu bisa mengedit tujuan pembelajarannya, misalnya melafalkan atau menyapa. Kalau saya kan tadi greeting ya, menyapa orang lain dalam bahasa Inggris misalnya. Bapak Ibu bisa menuliskan sesuai dengan RPP yang sudah ada ya, tujuan pembelajarannya. Kemudian kita ke skenario pembelajaran. Oh ya, tadi Bapak Ibu terlewat ya, mohon maaf. Terlewat. Ini di materi, kalau tadi kita lihat dari punya Pak Fah, ya, ini punya Pak Fah ya, yang masih asli di bawah. Di sini sudah ada warna biru juga, Bu, Pak. Jadi di sini sudah ada warna biru-biru menandakan bahwa itu ada linknya. Ya, kenapa ini dikatakan sebagai RPP Hyperdocs? Karena kita punya media atau kita menyematkan banyak sekali link atau media yang kita taruh di RPP kita sehingga namanya adalah Hyperdocs. Nah, di sini sudah warna biru berarti tandanya bahwa ini menuju ke sebuah link tertentu. Jadi kalau kita buka nanti di situ ada video tentang globalisasi dan fenomenanya. Begitupun nanti Bapak Ibu ketika menuliskan materi greeting and leave taking, Bapak Ibu bisa menyematkan. Menyematkannya bagaimana? Bapak Ibu bisa menggunakan tadi misalnya kita ke YouTube. Kalau tadi contohnya Pak Fah, ini bentuknya YouTube ya. Bentuknya YouTube kalau kita cermati ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan YouTube yang ada di YouTube. Jadi YouTube kan banyak sekali materi-materi yang berhubungan dengan informasi atau mapel Bapak Ibu ya. Misalnya punya materi, kita akan coba mengcopy pastekan. Ya. Ya, di sini nanti akan saya linkkan dengan link video pembelajaran tentang greeting and leave taking. Tentunya kita harus membuka YouTube kembali. Oke, kita buka YouTube kembali. Kemudian kita coba cari materi tentang greeting and parting, greeting and leave taking misalnya. Iya. Greeting and leave taking. Saya punya enggak ya? Oke. Misalnya saya pakai ini nggih. Pakai ini aja. Introduction. Saya pakai ini nggih. Ya, kita buka linknya. Sama prosesnya seperti tadi. Kita copy URL yang ada di atas, bagian atas ini, kita kopikan. Ya. Untuk membuat orang menyadari kami perlu menghidupkan warisan budaya dan Oke.
Nah, misalnya videonya sudah ketemu ya, misalnya videonya sudah ketemu. Kemudian kita coba untuk kopikan. Bentar, saya pause dulu. Yang penting adalah kita mengkopikan link URL ini ke dalam RPP kita. Videonya sudah dipastikan dulu ya Bapak Ibu. Videonya sudah pastikan betul. Oh iya, terkait dengan materi yang sama ya. Kemudian kita bawa kembali ke dalam Google Slide kita. Ya, caranya sama, kita blok dulu materinya, ya, kita blok dulu materinya, kemudian kita klik kanan dan kita link kan, kita link, kemudian kita pastekan di sini, Ctrl paste. Nah, ini nanti muncul, iya, kita terapkan. Nah, ini sudah berwarna biru, tandanya linknya sudah berhasil kita tautkan. Kita klik, maka akan muncul sebuah link yang akan membawa kita ke dalam YouTube tentang pembelajaran kita. Itu. Kemudian setelah membuat link ini, kita beralih ke kanan lagi tentang skenario pembelajaran. Di skenario pembelajaran ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan RPP yang biasa digunakan di SD. Kalau di sini kan pendahuluan, kegiatan inti, penutup ya. Bapak Ibu bisa menuliskan tekniknya mulai dari apersepsinya seperti apa. Nah, di sini diminta ya RPP yang HyperDocs ini diminta menautkan media dari sumber belajar portal rumah belajar. Jadi Bapak Ibu syaratnya apa tadi? Menautkan link media pembelajaran yang ada di dalam portal rumah belajar. Gimana caranya? Kita nanti akan menuju ke sumber belajar yang disiapkan oleh kementerian ya. Jadi sebenarnya itu di dalam portal rumah belajar ini sudah banyak sekali yang diproduksi ya oleh dulu Pustekom, sekarang Pusdatin ya, tentang media-media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Jadi medianya sudah banyak sekali ada, tinggal Bapak Ibu bisa memanfaatkan video-video yang ada di sini. Ya, dengan memasukkan sumber.belajar.go.id. Ini di sini Bapak Ibu sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Ini adalah portal rumah belajar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung mencari video atau bisa masuk ya. Bisa login. Ya, kalau cara cepatnya kita bisa langsung mencari atau kita bisa masuk dulu mendaftarkan akun kita, bisa menggunakan belajar.id kita untuk masuk ke dalam login di belajar.kemdikbud.go.id ini. Ya. Semoga lancar. Oke, di sini nanti mendaftar dengan akun yang sudah terdaftar jika Bapak Ibu sudah memiliki akun. Tapi jika belum, Bapak Ibu bisa menggunakan buat akun. Jadi buat akun. Jika Bapak Ibu baru pertama kali masuk, maka menggunakan buat akun. Klik buat akun, kemudian kita isi sebagai guru, ya, sebagai guru. Ya, sebagai guru, tidak sebagai murid ya, tidak sebagai murid. Ya, ini agak lama ini. Iya. Atau Bapak Ibu bisa langsung kalau tadi kesulitan ya, mencari tanpa harus login juga bisa Bapak Ibu. Jadi ini tampilan awalnya seperti ini. Portal rumah belajar, belajar dari rumah ya. Jadi ada banyak sekali yang sudah disiapkan. Kita bisa gunakan. Nah, fitur utama yang ada di dalam rumah belajar ini ada kelas maya, kemudian ada sumber belajar. Kelas maya ini berarti nanti bentuknya adalah Learning Management System atau LMS, kemudian sumber belajar, yang ketiga ada bank soal, ada laboratorium maya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam rumah belajar ini secara gratis ya Bapak Ibu, sudah ada semua. Kita akan fokus di sumber belajar ya. Di fitur sumber belajar. Kita akan mencoba untuk mencari kegiatan atau video yang sesuai dengan materi kita misalnya. Materi kita misalnya tentang greeting tadi ya.
Tangriting, kita cari di pencarian ya. Di sini ada audio, kalau ini bentuknya audio. Atau misalnya kita cari tematik. Sini ada pembelajaran tematik juga ya. Nanti tergantung Bapak Ibu akan mencarinya yang apa ya. Biasanya apa sih saya? Sifat-sifat bangunan, luas segitiga, tematik muatan IPA, misalnya seperti itu. Kita coba cari satu aja nih Bapak Ibu. Kita pilih contoh saja. Kita pilih contoh misalnya ini. Kita pilih satu, sifat-sifat bangun ya. Kita coba untuk kliknya bisa di sifat-sifat bangun ini yang ada biru-birunya kita klik kanan. Kita bisa copy link address dulu. Itu kalau kita sudah yakin itu sudah betul ya videonya. Tapi kalau belum kita buka dulu, dicermati dulu videonya karena kadang kan kita, kalau saya pernah pengalaman, saya nge-share sebuah video tapi ternyata di tengah-tengah itu berbeda gitu. Saya pikirnya oh itu namanya sama gitu ya. Kemudian nanti ya isinya paling ya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ternyata saya nggak baca atau nggak nonton sampai terakhir. Di tengah-tengah itu ada apa namanya? Sisipan materi yang nggak penting gitu atau sebenarnya melenceng dari apa yang saya sampaikan sehingga Bapak Ibu perlu ngecek dulu apakah itu videonya sudah sesuai dengan indikator ataupun tujuan pembelajaran yang Ibu cari nggih. Kita coba open link ini diklik kanan. Open link in a new tab ya. Maaf Ibu, Monggo. boleh bertanya? Monggo. Boleh bertanya? Monggo. Apakah di media pembelajarannya itu ya harus punya video yang sendiri? Harus video punya sendiri atau boleh video orang lain? Oke. Baik, Bu. Untuk pembelajarannya videonya tidak harus punya Ibu ya. Nanti bikin video nama lagi ya, Bu ya. Tidak harus punya Ibu, tetapi kita bisa menggunakan yang sudah ada di dalam rumah belajar ini Bapak Ibu. Jadi sudah ada komplit, tinggal Bapak Ibu mencari temanya apa, kemudian di search di tadi pencarian bisa langsung ketemu gitu nggih. Nanti habis itu kita bisa langsung copy. Kita copy URL-nya sama seperti tadi, kita copy, klik kanan copy atau Ctrl V. Dipastikan ya Bapak Ibu videonya betul dulu. Jadi jangan sampai ternyata itu melenceng dari tujuan pembelajaran. Ini agak lama, saya langsung copy saja. Copy, kemudian kita tempatkan di Google Slide kita. Baik. Terima kasih Ibu. Kita tempatkan. Sami-sami. Baik, kita kembali ke Google Slide kita. Nah, di sini karena ini masih punya Pak Fah ya, saya hapus saja. Saya tulis ulang rumah belajar. Portal rumah belajar karena tadi syaratnya adalah menyertakan link rumah belajar. Seperti tadi lagi kita blok dulu rumah belajarnya. Kita klik kanan, kemudian kita sematkan link di dalamnya. Kita paste, kemudian kita terapkan. Ya. Jadi 1, 2, 3 adalah bentuknya link. Satu lagi nanti di terakhir di Google Form punya Bapak dan Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu saya sela, sepertinya Bapak Lulut sudah hadir nggih? Pak Taufik leres? Nggih, barangkali nanti teman-teman. Nggih, saya stop share dulu. Nggih, Bapak. Nggih. Alhamdulillah sudah hadir. Bisa ada masuk ke ruangan masih cukup. Ini saya lihat tadi 116 ternyata masih muat nggih 116 nggih. Alhamdulillah. Padahal ngomongnya hanya 100 nggih, tapi kita bisa 116. Atau karena level Bu Rizky sudah tinggi, jadi bisa lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Bisa dijelaskan Pak Taufik itu. Monggo beri Pak Aryo. Untuk kami kebetulan punya kesempatan untuk membuat akun demo jadi kapasitasnya bisa dari 100 250 nggih. Itu level 2 nggih. Level 3 atau level 3 yang sudah sertifikat trainer level 3 nggih. Berarti panjenengan sudah ada breakout room-nya juga berarti nggih level 3. Leres Bapak. Nggih, alhamdulillah nggih Bapak dan Ibu nggih ini diminta untuk menyapa sekedap nggih Bu Rizky. Langsung aja nggih Bu Rizky nggih Pak Taufik nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Matur nuwun atas keikutsertaan Bapak dalam kegiatan Bimoli kami. Bimoli itu bimbingan online intensif nggih, bukan insentif tapi intensif ini nggih. Ini kita semuanya kerja bakti nih, semuanya kerja bakti dari saya sampai panjenengan ini semuanya kerja bakti. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memigrasikan. Jadi tugas kita itu sebenarnya memigrasikan panjenengan dari akun Google yang lama, karena kami yakin panjenengan ini guru-guru hebat, sudah terbiasa melakukan pembelajaran secara daring, online, ya, menggunakan LMS, kemudian sudah menggunakan akun Google. Saya yakin banyak juga. Kemudian saya dengar 1 atau 2 tahun yang lalu itu panjenengan dilatih semuanya menggunakan Teams, ya, Teams Microsoft Office 365 kalau tidak salah, itu semuanya sudah disiapkan oleh dinas panjenengan. Permasalahannya ternyata kementerian kita itu sudah menetapkan bahwa akun yang kita gunakan bareng-bareng adalah akun belajar, itu diambil dari akun Google Workspace seri premium. Premiumnya premium tingkat 1 karena ada premium tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tidak tahu ada tingkat 4 atau 5, tidak tahu nanti nggih. Nah, biasanya semakin tinggi tingkatannya berarti semakin banyak yang menjadi tanggung jawabnya, semakin besar. Kalau yang saya lihat di bagaimana kita berlangganan Google Workspace, kelihatannya kalau yang akun kita ini sekitar 600.000 per tahun lah. Kelihatannya kalau yang sudah premium itu sekitar 1,5 juta per tahun. Nah, tidak tahu ini kita kok dapat gratis banyak itu, ngoten nggih. Kelebihan yang pertama bagi kita nggih itu adalah penyimpanan tidak terbatas, drive, jadi unlimited drive. Tadi sore kami ngomong-ngomong dengan teman kami yang di Ugris, kita berencana untuk mengembangkan sebuah modul atau sumber belajar berbasis HyperDoc, jadi PDF interaktif, di mana di dalamnya itu sudah kita integrasikan augmented reality, juga kita integrasikan dengan yang namanya GeoGebra, sehingga yang belajar guru-guru matematika nanti bisa memanfaatkan GeoGebra itu. GeoGebra dia dipadukan dengan augmented reality itu luar biasa sekali nih. Jadi sedang kita desain bagaimana pengembangan modul-modul masa depan. Satu keniscayaan bahwa yang namanya buku teks tertulis itu pasti ditinggal. Itu yang punya buku itu nanti ya hobier saja nggih. Seperti saya punya buku banyak, itu 1 lemari penuh, itu di sana itu ada buku penuh nggih. Itu yang sudah kita hibahkan ke perpustakaan sudah berdus-dus karena terlalu banyaknya buku nggih. Itu masa lalu, yang punya itu hanya yang hobier saja. Jadi memang suka koleksi buku. Tapi secara umum teman-teman nanti suatu keniscayaan panjenengan belajar itu bukunya sudah merupakan buku virtual lagi, sudah bukan buku dalam bentuk teks tertulis tercetak gitu, tapi dalam bentuk virtual buku-bukunya. Demikian juga dengan anak-anak kita. Nah, salah satu langkah awal kita adalah memigrasikan seluruh guru di seluruh Indonesia, satuan pendidikan di seluruh Indonesia untuk memigrasikan ke akun belajar. Mengapa? Dengan menggunakan akun belajar nanti kelihatannya akan dikembangkan menjadi satu akun SSO, single sign on, di mana seluruh pegawai nantinya hanya punya satu akun bekerja. Kalau guru menggunakan akun belajar ini, kalau di Kemenak menggunakan akun hebat, nah, kita akun belajar. Dengan akun belajar ini yang pertama nanti yang dikenalkan dengan panjenengan adalah bagaimana memanfaatkan akun yang sudah panjenengan miliki ini, kelebihan-kelebihannya, kelemahannya, bagaimana membuat HyperDoc-nya, itu semuanya disampaikan ke panjenengan. Tetapi nanti langkah keduanya bagaimana panjenengan membelajarkan peserta didik, bagaimana membelajarkan peserta didik dengan menggunakan akun belajar. Berikutnya, ini sudah diawali dengan adanya SIM PKB. Panjenengan bisa masuk SIM PKB menggunakan akun belajar. Tapi kita bayangkan saja, supaya panjenengan tidak ribet, tidak bingung mencari bukti fisik yang hilang, bagaimana jika berkas-berkas kenaikan angka kredit panjenengan, pak panjenengan, itu disimpan di drive bersama ini.
Sehingga nanti panjenengan yang namanya kenaikan angka kredit itu menggunakan single sign on. Berikutnya, bagaimana jika pencairan anggaran sertifikasi guru itu dikaitkan dengan SIM PKB dan bagaimana aktivitas guru bekerja, yaitu nanti RPP-nya dan semuanya itu nanti akan di single sign on kan, akan digandengkan langsung dengan akun belajar ini. Sehingga nanti ketika akan jadi dinas akan mencairkan sertifikasi guru panjenengan itu akan dilihat dulu akun panjenengan ada aktivitas pembelajaran tidak. Jika guru tidak membuka akun belajar, suatu saat akan dikatakan bahwa guru tersebut belum bekerja. Nah, ini hati-hati kita seawal seperti ini. Kita sudah mulai memposisikan bahwa akun belajar adalah single sign on. Hatta nanti ketika mohon maaf dalam tanda petik ganti menteri, ganti akun tidak masalah nggih. Ini sudah terbiasa di tempat kita nggih. Nah, mudah-mudahan ini awet. Itu aja nggih. Nah, terima kasih juga, kami mohon juga pada kegiatan Bimoli ini LPMP Jawa Tengah juga menyediakan semacam sertifikat pelatihan, sertifikat BIMTEK setara dengan 33 jam pelajaran. Nah, mohon tugas-tugas yang diminta oleh para instruktur kami dipenuhi, screenshot apa dikirim kemana, screenshot apa dikirim kemana, membuat apa dikirim kemana. Itu mohon dipenuhi dan dikirimkan melalui Google Classroom kalau tidak salah, nanti akan ada penilaian. Kegiatan kita akan berakhir sekitar tanggal 23 November nggih. Berarti masih ada waktu 3 hari lagi, 21, 22, 23. Mohon dipenuhi sehingga panjenengan ikut kegiatan selama lebih kurang 13 hari tidak rugi, ada sertifikat dari LPMP-nya. Lumayan satu angka kreditnya bagi panjenengan. Selamat belajar, selamat bekerja, dan selamat berkarya. Nggih, saya katakan seperti itu aja. Mohon maaf lahir batin jika dalam penyampaian ini saya sangat terbatas sekali, nggih, tidak bisa guyon. Kalau tatap muka lah biasanya saya guyon-guyon terus ya Bu Rizky ya. Tapi karena jarak jauh, guyon itu cenderung menimbulkan salah paham. Nggih, itu saja. Matur nuwun nggih, saya mohon pamit sekalian nggih, enggak apa-apa. Selamat dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Aryo yang sudah mendampingi dan mau hadir di virtual conference kita pada malam hari ini, sharing Bimoli tadi ya, memberikan penyemangat bagi kita semua. Tadi saya menggarisbawahi tentang SSO ya, untuk single sign on, ya benar ya Pak Taufik ya? Single sign on saat ini untuk SIM PKB. Jadi perlu dilakukan sinkronisasi dulu di SIM PKB. Apakah login menggunakan akun belajar, apakah menggunakan yang lama, nanti setelah disinkronkan nanti bisa login dengan akun belajar untuk SIM PKB-nya. Iya, berarti disinkronkan dulu, baru nanti kita bisa login menggunakan akun belajar.id kita nih Pak Taufik nih. Baik, itu beliau dari Kepala Pengembang Teknologi Pembelajaran dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan di Jawa Tengah. Alhamdulillah purun rawuh ya hadir di dalam kelas kita malam hari ini. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu untuk tadi slide ya, Google Slide kita, saya teruskan sebentar lagi selesai insya Allah, dan nanti akan diteruskan oleh Pak Taufik terkait dengan penugasan admin. Sudah terlihat nih? Ya, tadi saya terakhir adalah menyematkan link belajar rumah belajar. Baik, Bapak Ibu ada yang bertanya di kolom chat sepertinya. Linknya sudah diberikan, tetapi kenapa ketika diklik itu nggak mengarah langsung ke dalam video tersebut gitu ya? Ya Bapak Ibu ketika mengkopikan jangan hanya mengkopikan yang ada di sini Bapak Ibu. Kalau ngopinya misalnya, makanya tadi saya menggunakannya adalah klik kanan ya, saya menggunakannya klik kanan, kemudian bisa copy link address langsung, atau Bapak Ibu bisa menggunakan open link in new tab. Karena nanti kalau tidak dibuka di tab baru, dia memang linknya hanya kayak gini. Nanti linknya hanya sampai dengan .go.id. Sehingga kalau kita copy ininya, nanti munculnya di slide kita di Google Slide kita itu bukan video pembelajaran yang sudah kita cari ya. Jadi tipsnya adalah kita klik kanan dulu,
di tanda birunya itu di judulnya, kemudian kita open link in a new tab. Jadi dibuka di tab baru. Ketika dibuka di tab baru, kita baru ngopi ya, sambil kita ngecek apakah betul atau salah linknya. Ya, kalau sudah sampai ke sini dan linknya sudah panjang, kalau sudah panjang seperti ini berarti tandanya ini sudah siap untuk di copy ya, sudah siap untuk di copy. Jangan sampai cuma sampai .co.id doang ya Pak Bu, tapi sampai dengan konten dan ada kodenya. Nah, setelah kalau sudah muncul link panjang ini baru Bapak Ibu bisa copy ya, baru copy kemudian kita letakkan di Google Slide kita. Ya, di sini di Google Slide kita nanti. Nah, di sini nanti dipastekannya adalah link tadi yang panjang. Jangan link yang hanya sampai .co.id tersebut. Begitu. Kemudian setelahnya ini seperti biasa, teks biasa. Bapak Ibu bisa menuliskan kegiatan inti, langkah-langkah di kegiatan inti Bapak Ibu terkait dengan tema yang Bapak Ibu sampaikan sampai dengan penutup ya. Sampai dengan penutup, kemudian ada guru menyampaikan petunjuk teknis assessment. Di sini Bapak Ibu guru diminta untuk menyampaikan petunjuk teknis assessment terkait dengan Google Form yang akan anak-anak isi ya. Ini berarti link Google Form yang nanti anak-anak akan mengisi. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya terputus-putus atau lancar? Lancar. Lancar Ibu. Saya takut delay gitu ya. Lancar. Ya, alhamdulillah. Jelas, Bu. Siap. Baik. Matur nuwun Bapak Ibu. Ya, kita berarti di ini sebelum saya tutup adalah terkait dengan Google Form. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan formulir online ketika kemarin pandemi ya, apalagi ketika anak-anak belum pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu sering menggunakan link Google Form ataupun survei yang untuk kita berikan ke anak-anak maupun kepada orang tua. Untuk ke Google Form ini yang pasti berarti Bapak Ibu harus masuk ke dalam Google Form, membuat latihan ulangannya. Saya coba bukakan dulu untuk Google Form-nya dan bagaimana cara meng-share ya. Oke. Baik, kita akan mencoba untuk membuat Google Form. Saya pakai yang sudah ada aja yang Bapak Ibu ya, agar tidak terlalu panjang pembahasannya. Ya, kita pilih Google Form. Jadi seperti biasa Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi apapun yang ada di dalam belajar.id ini atau Google Bapak Ibu dengan mengeklik titik 9 yang ada di samping foto profil Bapak Ibu. Di sini kemudian pilih Forms, Google Forms kita. Kemudian kita bisa mengcopy link ya. Saya mengcopy link yang sudah ada saja, yang sudah pernah saya buat dari Google Form saya. Ya. Ya, sebentar Bapak Ibu. Jadi di sini ada pembuatan share link dan yang kedua adalah pembuatan QR code ya. QR code. Jadi gimana nanti kita men-share link dari Google Form kita dan juga membuat QR code. Agak lama ya. Oke, bismillah. Ya, sudah muncul formulirnya. Ini yang bisa kita gunakan untuk ulangan dengan anak-anak misalnya. Kita menggunakan yang sudah pernah saya buat saja. Yang sudah pernah saya buat. Misalnya ini ya. Saya bukakan. Klik. Saya asal-asal ya Bapak Ibu, ngasal nyari tesnya. Oke, tes. Bapak Ibu baru membuat berarti tadi menggunakan new ya, menggunakan new. Membuat baru, setidaknya ada pertanyaan-pertanyaan 5 atau 10 soal. Boleh dengan ABC-an atau dengan kalau sekarang ada kompleks ya, pilihan ganda kompleks atau esai singkat atau menjodohkan dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menggunakan. Baik, ini salah satu teks, salah satu penilaian yang saya gunakan sebelumnya. Untuk mengirim atau menge-share linknya ke anak-anak, kita kirim link, kita klik tanda kirim. Nah, ini akan kita kopikan ke dalam assessment tadi. Kita klik kirim, kemudian Bapak Ibu mengeklik tanda share link ini yang ada di tengah-tengah, tautan ya, untuk mengambil tautan
Baik, tautannya ada di tengah ya. Kalau di samping ini adalah kirim melalui email. Jadi Bapak Ibu harus kirim satu persatu. Ini agak sulit kalau Bapak Ibu mengajar kelas banyak atau kelasnya bergonta-ganti shift gitu ya. Kita lebih mudahnya adalah mengambil link saja. Mengambil tautan yang ada di gambar tengah ini berbentuk kayak peniti apa sih namanya itu? Link. Kemudian kita bisa perpendek URL untuk membuat linknya menjadi lebih singkat. Oke. Kemudian kita salin. Salin linknya. Baik, kita salin linknya yang sudah jadi, kita salin, kemudian kita letakkan di dalam Google Slide kita. Ya, Google Slide kita letakkan di sini. Tadi linknya kita ganti, yang punya Pak Fahrudin kita ganti menjadi link milik kita dengan paste atau dengan Ctrl V. Nah, ini otomatis menjadi link kita. Ya, nanti munculnya adalah soal yang tadi sudah saya copy. Berikutnya bagaimana cara pembuatan QR code? Ya, kita bisa menggunakan QR code generator, Bapak Ibu. Jadi namanya QR code generator untuk membuat konten seperti ini. Biasanya ada di undangan manten ya. Kalau saat ini kita sering ketemunya QR code ini, ataupun aplikasi-aplikasi pelindung diri kalau kita masuk ke mall gitu ya. Itu QR code yang harus kita masukkan ke dalam HP kita. Nah, ini anak-anak fungsinya untuk apa? Ketika anak-anak membuka linknya tidak harus ngeklik linknya, tetapi anak-anak bisa langsung tempelkan saja HP-nya ke dalam QR code tersebut. Seperti kita menggunakan WhatsApp website web, apa sih namanya tuh? WhatsApp web ya, menggunakan QR code. Menggunakannya adalah QR code generator. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuka di QR code generator. Itu pembuatan code generator untuk membuat QR code. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan QR code ini yang paling atas ya, QR code generator. Kemudian memasukkan link tadi, mempaste atau menempelkan link form assessment tadi. Jadi kita masukkan ke dalam sini. Bapak Ibu nggak usah ini ya, nggak usah login. Biasanya ada ribet-ribetnya kalau login. Jadi kita langsung dari luar aja. Dari luar kita masukkan link formulir tadi kita, link ulangannya kita pastekan di sini. Kemudian kita klik buat kode QR. Jadi kita buat kode QR-nya. Oke, sedang proses pembuatan QR code-nya. Jadi nanti ini akan membuat tampilannya kotak-kotak tadi seperti sandi gitu nggih. Iya. Masih muter-muter. Nanti dia akan muncul di sini. Ibu bisa masuk, jika penasaran bisa daftar dan masuk dengan akun Bapak Ibu. Baik, masih muter-muter ya. Oke, sudah muncul di sini QR code-nya. Cara gampangnya Bapak Ibu nanti tinggal gunakan pemotong ya. Bapak Ibu biasa menggunakan pemotong di sini. Gunakan snipping kita tool. pakainya snipping tool. Bentar, ini namanya, stop sharing dulu biar nanti kelihatan semua tampilan dari laptop saya. Sebentar ya Bapak Ibu, biar kelihatan snipping toolnya. Oke, snipping tool seluruh layar Anda. Masih proses. Oke. Jadi QR code ini yang nantinya memudahkan anak-anak kalau tinggal dideketin sama HP gitu ya, bisa langsung membuka kode-kode yang ada di dalamnya. Baik, saya share screen. Oke, masih memuat ya. Baik. Belum terlihat ya Bapak Ibu ya? Belum terlihat? Belum, atau Bu. Sudah? Oh, belum, nggih. Belum, dalam proses Baik. katanya. Ya, masih memuat ya, Pak? Belum, Bu. Nggih. Nggih. Siap. Tadi ada yang tanya, misalkan video di rumah belajarnya enggak ada, Bu. Mungkin tadi saran saya di kata-kata
portal rumah belajar, di belakangnya ditambahi tadi apa namanya Bu, dan referensi lainnya. Lah, referensi lainnya itu merujuk ke YouTube atau ke media yang lain itu seperti itu. Tadi saya menyarankan seperti itu. Ketika dilelah videonya dicari di rumah belajar enggak ada. Mungkin ditunjukkan Bu. Ketika misalkan di sini ya, Pak? Dan referensi lainnya iya, dan referensi lainnya. Referensi lainnya nggih. Nah, seperti jadi itu. Bapak ya. Ibu nanti mengambil linknya, memberikan linknya di referensi lainnya gitu ya Pak, mengcopy pastenya ya. Nanti Bapak Ibu berarti membuat linknya di referensi lainnya gitu. Misalnya saya ngasal aja deh. Tuh misalnya YouTube aja misalkan juga boleh enggak apa-apa. Misalnya YouTube juga boleh. Nggih, karena memang terbatas ya Bapak Ibu, barangkali ada materi-materi yang tidak ada di dalam rumah belajar, kayak misalnya SMK gitu susah ya Pak, BK gitu ya agak sulit ya. Jadi kalau memang benar-benar mentok nggak ada, Bapak Ibu bisa menggunakan link referensi lainnya, tidak harus yang ada di rumah belajar, tapi diusahakan tetap ada muncul rumah belajarnya jika memang ada. Jadi rumah belajarnya nggak muncul linknya, kemudian menggunakan referensi lain, maka diperbolehkan jika memang benar-benar tidak ada gitu ya Pak. Baik. Iya, seperti itu. Syukur-syukur jadi konten kreatornya ya Bu. Jadi bisa jadi konten kreator. Misalkan ada tema tertentu, belum ada. Nah, ya belum ada. Terus, Bapak Ibu ada yang berminat, jadi konten kreator video untuk materi tersebut. Itu juga kan nanti bisa digunakan nih Bapak Ibu untuk pengembangan diri, terutama yang Bapak Ibu yang ASN, barangkali nanti bisa diusulkan nih untuk membuat video pembelajaran itu sebagai karya inovatif, nanti disertai laporan, disertai link, disertai tautan videonya kan nanti bisa diusulkan seperti itu. Betul sekali, sangat bermanfaat. Jadi bisa kita ngambil, memanfaatkan, kita juga bisa menjadi pengisi gitu ya Pak ya, ngisi di sana, menautkan video-video pembelajaran kita, ngupload di sana. Baik. Terima kasih tambahannya Pak. Ini berarti kita mencoba untuk snipping ya, nanti terlihat ya, seluruh layar saya terlihat Bapak Ibu. Terlihat Bu. Oke. Kita menggunakan snipping tool saja, snipping tool ini Bapak Ibu untuk mengcopy ya, untuk menugel ya, bahasanya apa sih Bu Pak? Snipping tool, kemudian memotong. Betul Bu Nur, memotong sebuah bagian ya, kita pakai tool ini untuk menugel ya, memotong. Sebenarnya tidak harus ini biasanya kita bisa pakai unduh ini ya Bapak Ibu, tapi ini untuk aplikasi ini harus daftar dulu. Jadi kalau nggak daftar berarti pakai yang snipping tool saja. Ini cara gampangnya. Ya. Nanti kalau saya jelaskan di sini lama. Sampai subuh ya Bu. Ini 20.50 ternyata ya, enggak terasa Bu. Oke, mohon maaf ini nanti Kemarin habis ini saya bisa langsung unduh Bu, nggak usah daftar. Bisa langsung unduh, alhamdulillah. Bisa ya Pak, coba ya, kita coba ya Pak. Kemarin saya ada harus sign up gitu ya. Jadinya saya nggak jadi sign in. Free sign in. Ini nih, jadi munculnya seperti ini. Jika Bapak Ibu pengen mengunduh. Tapi kemarin Bapak bisa langsung ya Pak? Kemarin bisa ya? Bu. Di snipping tool. Kalau saya pakai snipping tool. Kalau saya pakai snipping tool ya. Oh iya. Ini saya coba masuk lah. Ini coba saya cek ya. Ini saya tadi coba download. Hasilnya seperti ini. Saya lihat di folder dulu. Kalau memang bisa langsung terdownload, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah pakai snipping tool. Ini muncul. Oke, sudah muncul. Oke. Maaf lama ini. Jadi itu untuk mendownload ada dua cara. Yang pertama Bapak Ibu bisa menggunakan snipping tool atau bisa langsung dengan klik unduh ya. Untuk klik unduh. Ini munculnya begini. Ini muter-muter. Jadi ada dua cara nggih. Ini kita cek apakah muncul QR code-nya ataukah tidak. Moga-moga langsung muncul. QR code. Jadi QR code ini tidak hanya untuk assessment saja, tapi Bapak Ibu jika
mau bikin undangan nganten, undangan sunatan juga bisa menggunakan ini. Oh iya muncul Pak, alhamdulillah betul. Jadi kita bisa langsung mengunduh dengan mengklik unduh tanpa harus sign in, Nah kita ini kita copy, sebentar. Kita kopikan frame-nya atau QR code tadi yang sudah kita generate. Mohon maaf agak lama ya. Laptopnya sudah mungkin mulai lelah. Tadi Bapak Ibu tinggal ngopi paste saja. Yang lelah dimasukkan ke dalam. Bunur, nggak usah curhat ya Bunur. Baru pulang maghrib ya Bunur tadi ya. Dari Lokakarya Guru Penggerak. Angge, mampir ke SMPT juga. Oh nggih. Mm-mm. Kalau Bunur kegiatannya se-upload. Ini kenapa nggak mau turun ya tulisannya. Baik, jadi nanti di sini dipastikan nggih. Pastikan saja di sini. Sudah berhasil. Kemudian sudah berhasil. Baik. Seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan RPP. Jika ada pertanyaan nanti boleh nanti di akhir kita langsung menuju ke materi berikutnya yaitu untuk penugasan admin. Saya serahkan kepada Pak Taufik. Monggo Pak. Ngapunten nih banyak sekali waktunya yang tersita. Oke. Terima kasih Bu Rizky untuk penjelasan dari RPP. Tadi Bapak Ibu banyak yang menanyakan ya di chat, tadi beberapa sudah sempat kami jawab. Jadi Bapak Ibu jika adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai admin dan akunnya guru, itu jika akan mengerjakan tugas admin, silakan bisa pinjam akunnya kepala sekolah. Jika memang akun kepala sekolahnya ada admin, kepala sekolah itu pasti akunnya admin ya. Hanya saja ada beberapa kasus akun kepala sekolah, admin kepala sekolah itu akunnya tidak ada. Ya sehingga tidak bisa mengakses admin itu seperti itu. Makanya nanti untuk yang seperti itu, yang kepala sekolah, akun kepala sekolahnya tidak aktif, tidak bisa dibuka dan sebagainya, itu bisa mengerjakan tugas yang sebagai guru itu seperti itu. Jadi kami memberikan fleksibilitas, tidak saklek harus seperti itu ya. Tadi beberapa ada yang saya jawab ya untuk tugas ternyata merangkap sebagai guru, sebagai admin seperti itu. Ketika ada yang mau nggarap dua-duanya sekalian untuk belajar, nggih silakan apa-apa Bapak Ibu. Terus yang tadi yang tugas yang pengimbasan, jadi dari kami dan LPMP mengharapkan Bapak Ibu mengimbaskan kegiatan ini, pelatihan akun belajar, dalam hal pengaktifan akun belajar, semua rekan-rekan yang ada di satuan pendidikan itu diaktifkan semuanya, diminta screenshot profilnya, dikirim ke Bapak Ibu, ditempatkan di satu folder khusus. Nah, satu folder itu nanti bisa digunakan oleh 2 orang, satu admin dan satu guru, itu tugasnya sama, link tautannya sama, linknya sama, itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi, tidak perlu membuat satu guru membuat satu folder sendiri, isinya foto, sama dengan yang admin juga membuat folder yang isinya juga sama. Itu bisa berkolaborasi Bapak Ibu untuk mempermudah ya. Terus berikutnya tadi ada beberapa kesulitan memang pada akun admin untuk mengunduh, tapi kami nanti ada beberapa toleransi. Nah, Bapak yang penting dicoba dulu sampai dengan mendekati hari H. Jika memang mendekati batas waktu tidak bisa, nanti kami ada semacam yang penting Bapak Ibu sudah berusaha seperti itu, sudah maksimal berusaha dan tahu bahwa ada menu admin. Nanti akan kami tunjukkan untuk menu adminnya, Bapak Ibu. Bulan Anggita, SS semua guru. Jadi rekan Bapak Ibu di sekolah itu kan diminta mengaktifkan, ya. Mungkin dikumpulkan jadi satu kali tempat dengan HP juga bisa, Bapak Ibu. Di passwordnya sudah disediakan, diaktifkan bareng-bareng. Setelah itu, setelah diaktifkan,
ya, foto profilnya di screenshot, diganti dengan foto profil, di screenshot, dikirimkan lewat WhatsApp kepada Bapak Ibu. Ya, lalu untuk screenshot itu tadi dikumpulkan di satu folder. Ya, folder itu nanti dibuka aksesnya untuk umum atau untuk publik ya, di setting bisa diakses oleh semua orang, tidak hanya yang akun SD Belajar ID, tapi semuanya bisa mengakses karena mohon maaf rata-rata dari instruktur yang membantu kegiatan ini adalah dari guru SMP juga, itu nanti sehingga ketika aksesnya dibuka untuk publik, semua yang punya akses itu akan bisa melihat itu seperti itu. Ya. Itu ini Bapak Ibu ya. Jadi yang SS-nya hanya satu, nanti silakan dilengkapi dengan rekan-rekan yang lain. Ya. Saya izin share screen untuk tugas admin. Masih proses nih Bapak Ibu untuk share screen-nya. Ya. Ini asumsikan bahwa Bapak Ibu admin ini sudah login ke akun belajarnya. Jadi Bapak Ibu loginnya cukup lewat Gmail Bapak Ibu. Jadi login lewat Gmail seperti biasa, masuk ke Gmail ya, mail google.com, nanti setelah itu masukkan komplit ini emailnya, email adminnya, ya, passwordnya, lalu akan masuk ke sini seperti itu Bapak Ibu. Ya. Setelah masuk seperti ini, bagaimana Bapak Ibu nanti akan mengakses? Silakan pilih launcher. Ini ada titik 9. Ini adalah launcher di sini. Nah, di sini akan banyak menu-menu yang diakses. Nah, Bapak Ibu geser ke bawah, scroll ke bawah. Ya. Nah, ini akan ada menu admin. Ya. Kemarin Bapak Ibu menyampaikan ada yang kesulitan. Oke, nah masalah yang penting hari ini kami tunjukkan untuk caranya. Ya, jadi yang bisa mengakses ada menu admin ini hanya akun admin, akun guru tidak bisa. Oke. Nah, ini saya bagikan juga ya. Ini ya Bapak Ibu, ini akan menampilkan menu seperti itu untuk login ya. Biasanya harus verifikasi dulu, enggak apa-apa. Next. Ya, ini harus saya masukkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah namanya konsol admin. Ya, yang warna biru seperti ini, Google Admin, ini adalah konsol admin. Ya, ini Bapak Ibu bisa ngecek siapa Bapak Ibu guru yang aktif akunnya, kapan digunakan, berapa megabyte emailnya, ya, ini bisa diakses di sini. Ya. Bapak Ibu guru juga, Bapak Ibu yang admin ini juga bisa meriset, ya, meriset sandi dari sandi Bapak Ibu guru, akun guru yang terlupa. Ya, nanti caranya adalah nanti saya tunjukkan seperti ini untuk meriset passwordnya. Ya. Untuk mencari pengguna, kita pilih user ya Bapak Ibu. Kita pilih user, ini Bapak Ibu yang admin. Ya. Ini bisa dipilih user. Nah, nanti akan muncul semua user. Ya. Nah, yang ini adalah nama-nama siswa ya Bapak Ibu. Ini kebetulan kami punya akun admin di sekolah, ini kami pinjam. Ya, karena juga terkait dengan tugas, sehingga kami pinjam. Ya. Ini Bapak Ibu, meskipun dari peserta didik itu belum pernah login, ya, tapi di sini akan tertulisnya adalah aktif. Ya. Ini posisi ini karena anak yang bersangkutan belum pernah login. Nah, ini sehingga muncul has not signed in. Ya. Tapi statusnya adalah semuanya aktif. Ini Bapak Ibu. Ya. Dan Bapak Ibu jika ada Bapak Ibu guru yang misalkan belum punya akun, ya, silakan nanti bisa dilaporkan ke ULT Kemdikbud ya, webnya adalah ult.kemdikbud.go.id. Nanti di situ diberi informasi bahwa akun guru atas nama ini sudah masuk datanya di Dapodik, tapi tidak atau belum mempunyai akun belajar. Itu bisa lewat ke ULT Kemdikbud.
Nah, ini Bapak Ibu admin yang punya tugas di admin bisa merekap siapa Bapak Ibu guru yang akunnya tidak ada. Namanya ada di daftar yang diunduh, tapi ternyata akunnya tidak ada, hanya ada nama saja, ya. Masih mending ada akunnya, passwordnya tidak ada, bisa di reset ya, Bu Rizky ya, bisa di reset dari menu konsol admin ini. Ya. Oke. Ini ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu jika akan mengunduh, ini kami akan berikan contoh untuk mengunduh guru nih Bapak Ibu. Ini jika Bapak Ibu mengunduh guru, ini tambahkan filter Bapak Ibu. Jadi tambahkan filternya untuk memudahkan Bapak Ibu mencari, ini tambahkan ya. Jadi ini bisa difilter dengan beberapa nama depan, nama belakang, emailnya apa, statusnya ya. Ini job title. Ketika Bapak Ibu akan mencari Bapak Ibu guru yang punya akun, cari di sini ya. Pilih teacher. Ya, lalu apply. Nah, ya. Oh, maaf. Ya, ini Bapak Ibu ini sesuai abjad ya, sesuai abjad dari huruf A sampai dengan ini. Ya, ini mana yang aktif, mana yang belum sign in, ya, ini akan muncul. Ini berarti ini saya contohkan Pak Ahmad Fandi ini belum pernah sign in, ya, masih perdana ini untuk akunnya, belum pernah login. Tapi kalau yang lain ini login 4 bulan yang lalu. Jika Bapak Ibu akan mereset password, bagaimana? Ketika pencarian di sini bisa dicari namanya, langsung dicari ya. Misalkan saya mencari namanya Pak Ilham, ya. Ada juga Pak Ilham di SMK kami namanya ya. Ini, nah, ya, ini ada namanya. Nah, Bapak Ibu jika akan mereset password bagaimana? Ya, tinggal pilih reset passwordnya, ya, reset password, ya, tekan reset, dan nanti akan muncul menu reset password. Ini akan bisa di create atau di automatically generate password atau bisa dibuatkan password yang mudah diingat seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk mereset password ya. Ini saya tunjukkan lagi yang tadi untuk apa namanya tadi mengunduh file ya. Mengunduh file dari Bapak Ibu guru ya. Saya ke job title, saya pilih teacher. Nah, ini sudah masuk ke teacher ya Bapak Ibu. Nah, untuk ketika sudah masuk ke job teacher, maka ini download user. Ya. Ini kemarin mungkin Bapak Ibu ada yang kesulitan mengunduh, barangkali ada kesulitan trouble dari jaringan atau bahkan dari akun adminnya, dicoba ya Bapak Ibu pada waktu-waktu yang agak longgar barangkali. Jika memang masih kesulitan, yang penting halaman ini ketika Bapak Ibu mau unduh, Bapak Ibu bisa screenshot bahwa Bapak Ibu sudah tampil sampai ke halaman ini, tapi ada kesulitan untuk mengakses. Itu seperti itu nih Bapak Ibu admin yang kesulitan mengunduh. Yang penting bisa login ke halaman ini, bisa tampil. Bapak Ibu nanti bisa melihat akun admin siapa saja yang sudah aktif ya, nanti bisa di data seperti itu ya. Nah, ini untuk unduh bagaimana? Nah, kita pilih download users Bapak Ibu. Nah, kita pilih ya. Apakah yang hanya di filter ya, ataukah semua user ini bisa dipilih ya. Dipindahkan kemana? Pindahkan ke Google Sheet. Ya, jadi ini saya pakai yang di filter saja, hanya guru yang di filter. Terus berikutnya yang dipilih kolomnya ya. Lalu saya pilih ke Google Sheet. Ya, lalu setelah itu saya pilih download. Nah, nanti akan memunculkan menu seperti ini. Ya. Mau ini ada ya kok. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Ya. Oh iya. Oke, ini sambil menunggu progresnya, mungkin Bapak Ibu admin, Bapak Ibu yang punya akun admin atau yang dipasrai tugas sebagai admin, ada yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand. Atau sudah cukup jelas untuk tugas admin. Iya.
ini sudah ya Bapak Ibu, ini masih dalam progres ya. Lalu setelah itu dibuka, open in Google Sheet ya Bapak Ibu. Jadi setelah muncul open in Google Sheet, dibuka. Apakah sudah, nah ini saya sudah tampil untuk ininya ya. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa di kolomnya diperlebar ya, nama dan sebagainya ya. Ini bisa diatur ya Bapak Ibu. Bisa diatur sendiri nama dan sebagainya ya. Ini hanya untuk keperluan tugas Bapak Ibu, tidak kami sebarluaskan ke pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi tidak masalah Bapak Ibu menampilkan semua akun. Ini tidak ada sandinya Bapak Ibu. Jadi mengapa saya berani juga mendemokan, karena memang tidak ada sandinya yang tampil di sini. Cuma hanya ada keterangan di mana ini never login. Yang never ini berarti belum pernah. Ini padahal sudah saya wanti-wanti ya Bapak Ibu di rekan kami di SMK agar mengunduh ya. Oke, diulang lagi Bu. Oke, sebentar ya. Ini dulu Bu, saya selesaikan dulu Bu. Saya selesaikan dulu sampai ke setelah Google Sheet-nya terunduh ya. Ini sudah diunduh, sudah diperlebar. Setelah itu bagaimana caranya Bapak Ibu membagikan sheet ini? Membagikan sheet ini biar bisa diakses oleh pihak lain. Ya, caranya dengan ini Bapak Ibu. Ya, di pojok kanan setelah profil, ini kan profil ya, ini kebetulan belum ada namanya ya, belum ada fotonya. Ini pilih share Bapak Ibu. Pilih tombol share, bisa diklik. Nah, ya. Setelah ini akan muncul ya. Jadi Bapak Ibu semua dokumen di drive Bapak Ibu itu hanya ada opsi 2, apakah privat, apakah dibagikan. Ketika dibagikan ada opsi dibagikan kepada siapa, apakah dibagikan kepada sesama guru SD, sesama yang punya domain belajar SD, ataukah untuk publik. Nah, makanya Bapak Ibu bisa diperhatikan pengaturannya dengan cara seperti ini ya Bapak Ibu. Ini ketika seperti ini tidak ada yang bisa mengakses, tapi ketika saya bagikan, ya, saya bagikan seperti ini. Ya, saya pilih tombol yang tadi di bawah ya pengaturannya, bagikan dengan ini restricted atau dibatasi hanya untuk yang saya beri akses. Jadi saya misalkan seperti ini Bapak Ibu. Saya bisa memberikan akses ini hanya kepada Bu Rizky. Bu Rizky bisa buka, yang lain tidak bisa. Ya. Tapi bisa juga saya bagikan aksesnya semua yang punya akun SMK bisa buka file ini, itu juga bisa. Tapi ketika file ini agar bisa dilihat publik, maka pilih ini, anyone with the link. Ya. Nah setelah ini linknya yang dibagikan Bapak Ibu. Ini copy link. Ya. Nah copy link tadi dibawa ke classroom tugas admin. Link Google Sheet-nya dibagikan ke tugas admin ya, dimasukkan lalu dikirim. Itu sudah seperti itu. Nanti Bapak Ibu instruktur hanya ngecek, klik bisa dibuka. Oh iya, berarti tugasnya sudah selesai seperti itu. Itu Bapak Ibu. Oke, saya bisa ulangi lagi sebentar ya, ini sudah lebih 11 menit, mohon maaf. Bu Tuti ya tadi ya. Ini ya Bu Tuti untuk tadi prosesnya ketika sudah dari awal ya Bu, login ke ini ya, ke email ya. Ini ya Bu Tuti untuk tadi yang permintaan untuk diulang, saya pelan-pelan ya. Ini login ke akun Gmail dulu ya Bu Tuti. Login ke Gmail dulu dengan akun adminnya. Login ya, terus setelah itu masuk ke titik 3 ini ya, titik 3 ini ya, launcher, pilih admin, nanti akan muncul seperti ini ya, menu admin ya. Ini adalah menu admin.
Ya. Akan muncul menu admin, ya. Lalu berikutnya, jika Bapak Ibu akan mengunduh file yang tadi ya, yang ditugaskan, Bapak Ibu pilih ini saja, users. Ya. Users. Nah, ini akan sampai ke semua yang Bapak Ibu tangani. Ya. Ini saya pernah dapat informasi untuk SD ini bisa tahu akun dari rekan lain, rekan-rekan dari SD yang di satu kabupaten itu bisa dilihat. Tapi saya kurang tahu apakah sekarang sudah tidak bisa atau bagaimana. Ya, ini makanya harus yang punya akun admin itu harus yang betul-betul bertanggung jawab ya. Ini biar tidak ada ibaratnya iseng ya ngeriset passwordnya guru yang lain sehingga merepotkan seperti itu ya. Ini ya Bapak Ibu, ini tadi sudah sampai ke sini. Bapak Ibu ketika misalkan mau meriset passwordnya guru, cari namanya di sini, search namanya. Ya nanti akan muncul, misalkan tadi saya mau meriset passwordnya Pak Ilham. Ya. Passwordnya Pak Ilham di tempat kami. Ya. Nanti akan muncul, semua yang namanya Ilham akan muncul. Ya, Bapak Ibu pilih rekan guru, ini adalah rekan guru kebetulan ya. Fotonya juga sudah ada. Bapak Ibu akan reset passwordnya di sini, pilih di sini. Klik. Ya. Nah, ini akan muncul opsi untuk membuatkan password yang baru seperti itu. Ibu admin tidak pengen repot untuk pengaturan ini ya, pengaturan sandi ya. Jadi ketika reset password ini tidak bisa mereset password sendiri Bapak Ibu. Defaultnya seperti itu. Tapi boleh nanti ditambahkan dengan secondary email. Ya, ini akan memudahkan Bapak Ibu. Tapi kelihatannya kalau rekan-rekan satu kantor kan tidak lebih dari ini nih Bapak Ibu, tidak sampai 30, tidak sampai 40 nih. Jadi masih bisa dihubungi lah seperti ini. Ini ada alternatifnya, bisa ditambahkan dengan menambahkan email alias di sini. Nanti ditambahkan sehingga nanti memudahkan untuk mereset password sendiri. Ya, tapi jika masih bisa dihubungi, tidak masalah sih sebenarnya. Saya kembali ke yang tadi nih. Tadi akan mengunduh ini. Bapak Ibu sebelum mengunduh rekan guru bisa nambahkan filter Bapak Ibu. Tambahkan filter, job title, pilih teacher. Play. Ya. Nah ini akan muncul nama-nama guru. Nah setelah nama-nama Bapak Ibu guru muncul, lalu pilih download users. Ya. Ada pertanyaan, Pak Ilham untuk download lebih baik kita filter. Saran saya untuk tugas ini guru dulu saja nih Pak Ilham, untuk yang difilter adalah guru. Jadi kita akan pengen lihat berapa guru yang sudah masuk di akun ini, di pantauan admin, gurunya ada berapa, sudah aktif semua atau belum. Kalau belum berarti agar diaktifkan, itu seperti itu. Jika memang setelah yang guru sudah akan menjangkau ke siswa, ini karena akun ini adalah akun pemberian dari Kemdikbud, tidak ada salahnya kita berikan kepada peserta didik, karena itu adalah hak mereka nih Bapak Ibu. Jadi silakan diberikan kepada peserta didik untuk diaktifkan, itu seperti itu. Nanti misalkan untuk menyimpan data-data anak, kita kan juga perlu mengenalkan fasilitas drive nih Bapak Ibu, mungkin ke anak-anak, nanti anak-anak bisa diajari nyimpen dokumen-dokumen penting di backup di Google Drive. Jadi anak-anak kan misalkan punya akte lahir dan sebagainya, bisa di backup ke drive-nya mereka, itu seperti itu. Ya. Terus berikutnya masih bisa keluar semua. Oh, SD masih bisa ya untuk semua guru sekabupaten ya. Oke. Bu Swatun Hasanah, merubah akun admin menjadi akun guru, terdaftar sebagai akun admin, padahal saya sekarang sudah menjadi guru kelas. Ini caranya adalah dengan ke ULT ya, Bu Swatun Hasanah, menuju ke ULT kemdikbud.go.id, itu alamat webnya, nanti silakan bisa mengajukan permohonan mengubah akun ke situ, itu seperti itu. Ya. Guru yang ada di sekolah sendiri ya Pak Ilham, yang utamanya adalah di sekolah sendiri. Jika memang yang saat ini di search muncul semua guru
sekecamatan Bumi Jawa atau sekabupaten Tegal ya disortir untuk yang satu sekolah sendiri ya Pak Ilham. Ini. Tugas pengimbasan saya belum karena ada akun belajar diaktifkan. Oke ya Bu Marita nanti bisa mengajak rekan-rekannya, foto profilnya diganti, lalu di screenshot, dikirim ke satu orang ya, satu orang tadi guru atau admin nanti tugasnya bisa dijadikan kolaborasi. Satu tugas pengimbasan untuk 2 peserta itu bisa saling berkolaborasi, tidak perlu satu admin tugasnya sendiri, guru tugasnya sendiri untuk yang tugas pengimbasan tadi. Ya. Minimal berapa SS tergantung jumlah gurunya ya Bu Ulan. Jadi misalkan gurunya ada 10 ya ketika akunnya ada 10 juga bisa diaktifkan, aktifkan semua itu seperti itu. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu untuk yang tugas admin ini mohon maaf melebihi 18 ya Bu Rizky, tidak terasa. Tapi luar biasa antusiasmenya masih terus Pak. Masih semangat. Ini luar biasa. Masih 95. Luar biasa nih Kabupaten Tegal. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas admin. Mumpung kita masih bisa ketemu. Saya ketikkan ini ya tadi alamatnya sini, LP.id untuk request. Ibu Ulfi Atia Umar bertanya itu Pak Taufik. Silakan Bu. Bu Ulfi, apa terpencet? Kartunya kepencet Bu Nur. Kepencet. Bu Tuti belum bisa ya. Tadi Bu Tuti Haryani masih trouble di akun belajar SD mungkin apa ya? Yang konsol admin untuk SD masih bermasalah. Oh ya masih muter-muter ya. Setelah download berhasil, tugas salin sheet-nya itu gini Bu. Jadi sheet-nya tinggal dibuka. Tadi saya tunjukkan ya. Ini kan ketika sudah tadi berhasil ya, tadi akan muncul notifikasi. Notifikasinya mana tadi? Oh maaf. Notifikasinya tadi di mana sih? Ini tadi. Ini ya notifikasinya ya, akan muncul notifikasi seperti ini, lalu Google Sheet-nya tinggal dibuka ya. Klik kanan, open in new tab ya. Nah, setelah open in new tab ini dibuka, ini saya tunjukkan hasil unduhnya. Ya. Lalu sheet itu tinggal dibagikan aksesnya, Bu. Tinggal dibagikan aksesnya saja. Kita pilih share, bagikan ya di pojok kanan. Ya, kita bagikan, ini diganti untuk yang bisa mengakses dokumen ini. Jadi semua defaultnya, semua dokumen di Drive itu adalah privat, tapi bisa kita ubah, bisa kita bagikan kepada 1 orang tertentu, 2 orang, 3 orang, atau bahkan kepada semua di internet ya yang punya akun, yang punya akses link ini bisa membuka. Ini kita pakai anyone with the link. Tapi jika hanya kita batasi kepada rekan kita sesama guru SD atau admin SD, ini bisa digunakan yang tengah. Ini kebetulan karena ini adalah admin SMK yang munculnya SMK seperti itu. Ya, maka nanti Bapak Ibu pilih yang anyone with the link. Ya. Setelah itu linknya di-copy, dibawa ke Classroom. Ya. Dibawa ke Classroom, tugas admin, masukkan ke tugas admin itu, lalu tinggal dikirim, itu seperti itu. Ya. Itu untuk Bu Indra, maaf Pak Indra ya, Pak Indra Yuli Anggoro, atau Bu Yuli ini mohon maaf, ya Pak Indra. Ya. Ketika masih ada kesulitan, muter dan sebagainya, tetap dicoba saja Bapak Ibu. Nanti misalkan barangkali menjelang hari terakhir ya, hari terakhir tanggal 23 masih belum ada kesulitan, yang penting Bapak Ibu aseskan saja sudah masuk ke menu admin seperti ini. Ya, ini posisi seperti ini di screenshot ya, di keterangannya diberi, di tugasnya ditambahkan ya, ditambahkan keterangan, mohon maaf sampai saat ini sudah mencoba mengunduh data tapi
belum bisa. Tapi intinya Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke konsol admin itu seperti itu. Itu hal yang mungkin baru ya, karena mungkin ada juga yang baru tahu loh, ternyata operator Dapodik itu juga ada yang punya akun admin dan juga bertugas membantu mengelola akun belajar di satuan pendidikannya masing-masing. Itu juga mungkin ada yang baru tahu. Seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, silakan bisa present langsung atau bisa chat, atau jika sudah tidak ada nanti bisa di close, kita closing. Oh ini Bu Tuti pertanyaan lagi ya. Di adminnya sudah meninggal dunia ini ya, dan digantikan kepala sekolah baru. Kepala sekolah baru tersebut belum punya akun ya. Tadi kalau misalkan seperti ini, tadi ada Pak Ilham ya, atau apa yang menyatakan akun admin SD itu bisa melihat atau bisa meriset akun admin yang lain. Nah, barangkali bisa ada kepala sekolah tetangga atau admin sekolah tetangga yang bisa dimintai tolong untuk, oh ini belum punya akun ya. Kalau belum punya akun ya ini saja nih Bapak Ibu. Bertugas sebagai guru saja ya, jika ini yang ditanyakan gimana Bu Tuti? Maksudnya agar kepala sekolah tersebut punya akun admin atau bagaimana? Bu Tuti bisa langsung menyampaikan di forum barangkali? Belum punya akun. Oh, belum punya. Ketika belum punya nanti bisa mengajukan ke ult.kemdikbud.go.id Ibu. Nanti bisa diajukan lewat ya. Nah, itu akunnya sementara masih bisa dipakai dulu enggak Pak? Enggak masalah. Selama Bapak kepala sekolah yang baru belum punya akun admin, itu peninggalan almarhum bisa digunakan terlebih dahulu untuk keperluan sekolah, itu seperti itu. Bisa digunakan. Ya. Untuk Pak Indra Yuli, saya hanya ke rekan satu sekolah, gak masalah. Nggih, tapi ini Pak, ini karena tugas nanti adalah yang meriksa para instrukturnya ini adalah dari SMP, maka ini Pak, apa ya namanya ya, dibuka untuk semua Pak, semua link ya, semua yang punya link bisa melihat itu semua agar semua bisa mengakses itu. Ini akan kami jamin untuk rahasianya, jadi tidak akan digunakan untuk hal-hal lain selain kegiatan pelatihan ini. Jadi akun Bapak Ibu akan aman. Ini hanya para instruktur akan memantau berapa sih yang di sudah aktif ataukah belum aktif, itu seperti itu. Ini contoh yang tampilannya yang sedang saya tampil ini seperti ini. Ya, ini hanya ini saja yang pengen dilihat. Ya, ini kan berarti kan. Oh ini sudah aktif semua, ini belum login. Yang belum login ada berapa orang? Nah itu kan berarti kan kelihatan belum diaktifkan, itu seperti itu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah lebih hampir 30 menit. Kalau di chat sudah tidak ada pertanyaan. Oke. Cukup mungkin ya, Bu. Ya. Mungkin ini untuk teknis pengumpulannya ya Bapak Ibu, barangkali nanti terlewat. Saya kembali share screen dulu sebentar. Untuk setelah Bapak Ibu selesai membuat penugasannya, jangan lupa untuk menyerahkan tugas tersebut, sehingga nanti kita para instruktur mengetahui bahwa tugas Bapak Ibu sudah terkumpulkan. Jadi jangan sampai lupa untuk mengeklik serahkan ini. Jadi kadang dengan serahkan ini kita akan ternotif ya. Para instruktur akan diberikan notifikasi bahwa Bapak Ibu sudah menyerahkan tugas dari instruktur. Jadi ini tinggal mengeklik serahkan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang template-nya ternyata ada 2, misalnya di sini ada 2 ataupun 3, Bapak Ibu bisa menghapus yang template yang tidak dipakai dengan mengeklik tanda silang. Ya, di sini ada tanda silang ya. Kalau saya cuma 1 di kelas saya, jadi tidak perlu dihapus ya. Tapi hati-hati jangan menghapus justru yang sudah benar gitu ya. Yang benar malah dihapus, yang ada isinya malah dikirimkan ya. Jadi berhati-hati ketika menghapus manakah template yang sudah diedit
milik RPP Bapak Ibu ataukah yang masih kosong itu masih template-nya Pak Fah begitu. Jadi jangan lupa tadi yang pertama menyerahkan tugas, yang kedua adalah bisa menghapuskan template yang tidak dipakai. Begitu ya Pak Taufik? Tambahan Bu, untuk yang gini misalkan sudah diserahkan dan dikoreksi oleh kan percakapan dengan instrukturnya lewat chat pribadi nggih? Lewat chat yang ada di tugas ini. Misalkan dari instruktur itu ada kurang ini Bu, linknya nggak bisa diakses untuk Google Form-nya. Itu ada caranya yaitu ini Bu, apa namanya? Batalkan kirim. Ya, ini kan misalnya kita sudah pura-puranya kita serahkan ya. Baik kita ditutorialkan serahkan tugas, kemudian ada yang perlu diedit. Tadi kayaknya juga ada pertanyaan ya Pak di chat. Gimana kalau kita sudah selesai tapi kita mau ngedit, karena Bapak Ibu kalau sudah bekerti ini, Bapak Ibu sudah tidak bisa mengganti di dalam slide-nya ya. Jadi ini sudah menjadi hak dari instruktur untuk menilai. Tetapi ketika suatu saat mungkin Bapak Ibu dapat komentar dari instruktur, Bu, minta tolong itu fotonya diganti atau itu fotonya belum lingkaran atau link rumah belajarnya belum muncul, Bapak Ibu bisa mengklik batalkan pengiriman. Ya, kita batalkan pengiriman. Jika sudah batalkan pengiriman, Bapak Ibu bisa mengeditnya lagi. Kemudian setelah selesai jangan lupa untuk menyerahkannya kembali. Begitu ya Pak Taufik ya? Iya, betul. Gitu untuk menyerahkan penugasan. Baik, apakah notifikasi ketika tugas sudah dikoreksi ada nggih? Nanti kalau misalnya dari instruktur sudah memberikan apa namanya ada komentar, nanti akan ternotif di email, masuk ke email Bapak Ibu. Betul sekali. Jadi nanti bisa dicek di email Bapak Ibu. Begitu untuk sharing kita hari ini. Sebelum kita tutup mungkin kita foto bersama ya Pak, sesi foto. Boleh. Walaupun masih tinggal 79 ya. Setidaknya ini yang masih istiqomah nih di dalam. Baik Bapak Ibu silakan bisa menempatkan diri, bisa meng-on-kan kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama di akhir dari sharing ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu masih bisa berkomunikasi dengan instrukturnya masing-masing di kelas masing-masing jika masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penugasan ini. Monggo Bapak Ibu sampai malam nggih, Masya Allah jam 9:30 masih seger-seger nih kayaknya. Dalam hitungan 3 nggih Bapak Ibu. Ya udah ngantuk ya Pak. Nggih. Wah, ngantuk menjadi aduh. Tas sekarang kami teranan. Wah, luar biasa nih Kak Nurusin. Luar biasa. Oke Bapak Ibu, saya Mas Hosin semangat. Hitungnya sampai 3 aja nggih. Pak Nur Hosin dapat semangat nih dari betul-betul berkah. Satu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan sampai akhir masih setia berada di meet kita. Sebelum saya tutup Pak Taufik ada yang mau disampaikan lagi? Pamungkas nih. Jika tidak ada, Pak Taufik ada yang mau disampaikan? Cukup, oke. Saya dan Pak Taufik undur diri. Semoga yang kita sampaikan di malam ini dan kita diskusikan malam ini menjadi hal yang bermanfaat dan menjadi bekal ya bagi kita semua. Saya tutup. Mohon maaf banyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup untuk rekamannya. Selamat istirahat.